Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan keberkahannya. Pada kesempatan kali ini, mari kita simak sebuah kisah penuh hikmah dan kelucuan dari seorang tokoh yang terkenal dengan kecerdikannya, yaitu Abu Nawas. Suatu hari, Raja Harun mengumpulkan semua menterinya di istana dan memulai pembicaraan dengan sebuah pertanyaan. "Apakah kalian sudah mendengar nama Abu Nawas?" tanya Raja Harun. Seketika, seluruh menteri yang hadir berdiri dan menundukkan kepala sebagai tanda bahwa mereka mengenal nama Abu Nawas. "Apakah kalian tahu di mana Abu Nawas tinggal?" lanjut Raja Harun. Salah satu menteri maju dan berkata, "Hamba tahu di mana Abu Nawas tinggal, wahai paduka yang mulia." Rasa penasaran Raja Harun semakin besar. Ia segera memerintahkan para pengawal untuk menyiapkan kuda menuju rumah Abu Nawas. Rombongan raja berangkat dan kedatangan mereka membuat heboh para tetangga di sekitar rumah Abu Nawas. Sementara itu Abu Nawas terlihat santai di rumahnya, bersiap untuk mandi dengan handuk melilit tubuhnya. Tak lama kemudian, rombongan raja tiba. Abu Nawas tanpa panik melilitkan handuk di kepalanya layaknya sorban. Melihat penampilan Abu Nawas yang nyeleneh, Raja Harun menahan tawa. "Siapa kamu?" tanya Raja Harun. Seorang pengawal berbisik, "Itulah Abu Nawas, Baginda." Abu Nawas dengan santai menjawab, "Saya adalah Dewa Bumi." Mendengar jawaban itu, Raja Harun tersenyum dan memutuskan untuk meladeni gurauan Abu Nawas. "Jika kamu memang Dewa Bumi, tolong besarkan mata pengawalku yang sipit ini," ujar Raja. Dengan cerdik, Abu Nawas menjawab, "Ampun Baginda, tugas membesarkan mata prajurit adalah urusan Dewa Langit. Saya ini hanya Dewa Bumi dan bertugas dari pusat ke bawah. Bagian atas adalah tugas Dewa Langit." Jawaban itu membuat Raja Harun tertawa terbahak-bahak. Ia pun mengundang Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas tiba di istana dan diajak masuk ke ruangan raja. Tak lama kemudian, permaisuri datang membawa 5 butir telur. Raja Harun yang ingin menguji kecerdikan Abu Nawas memberikan tantangan. "Abu Nawas, bagilah 5 telur ini untuk 3 orang, yaitu kamu, aku, dan permaisuri, secara adil tanpa memecahnya." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab, "1 telur untuk Baginda karena Baginda sudah memiliki 2 telur. 1 telur untuk saya karena saya juga memiliki 2 telur. Sisanya 3 telur untuk permaisuri karena beliau tidak memiliki telur sama sekali." Raja Harun terdiam sejenak lalu tertawa terbahak-bahak setelah memahami maksud jawaban Abu Nawas. "Kamu memang cerdas, Abu Nawas. Sebagai imbalan, aku berikan hadiah uang untukmu," ujar Raja Harun. Sejak saat itu, Abu Nawas selalu diundang ke istana untuk menemani Raja Harun dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit yang diajukan kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kisah ini membawa pelajaran dan hiburan bagi kita semua. Tetaplah berada di jalan kebenaran dan selalu sertakan Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan ada seorang hakim istana yang tidak suka dengan Abu Nawas. Baginya Abu Nawas hanyalah rakyat biasa yang tidak memiliki jabatan apapun. Namun yang membuat sang hakim heran adalah kenapa para pembesar istana begitu menghormatinya. "Apa sih hebatnya Abu Nawas? Nanti akan kubuat dia menjadi kacungku, agar para pembesar tahu bahwa orang yang mereka hormati tidak lebih dari seorang pesuruh," pikir sang hakim dalam hati. Namun sebelum itu terlaksana, justru sang hakim sendiri yang akhirnya menjadi kacung Abu Nawas. Begini kisah lengkapnya.
Dan kisah ini bermula ketika suatu hari Abu Nawas mendatangi rumah sang hakim. Karena hakim adalah pejabat penting, tentu rumahnya dijaga ketat oleh prajurit istana. Saat tiba di depan gerbang, Abu Nawas berkata kepada penjaga, "Tolong sampaikan kepada Tuan Hakim bahwa Abu Nawas ingin menghadap." Tak lama kemudian Abu Nawas pun diizinkan masuk. "Ada perlu apa, Abu Nawas? Tumben kau datang ke sini?" tanya Tuan Hakim. Abu Nawas pun menjawab, "Begini Tuan Hakim, besok aku akan pergi keluar kota dan aku butuh biaya Tuan. Kalau diperkenankan, tolong pinjami aku uang 10 dinar Tuan." Sang hakim pun menyeringai, "Boleh saja, tapi kamu harus memberikan jaminan." "Tidak masalah Tuan Hakim, aku bawa keledaiku sebagai jaminan Tuan," jawab Abu Nawas. "Bagus, bawa keledaimu ke belakang rumah dan taruh di sana," perintah sang hakim. Abu Nawas pun menurut dan menuntun keledainya ke belakang rumah. Setelah itu sang hakim menyerahkan uang 10 dinar dan berkata, "Ini uangmu, tapi ingat Abu Nawas, saat mengembalikannya nanti ada bunganya. Jadi totalnya menjadi 12 dinar Abu Nawas." Abu Nawas pun mengangguk dan segera menerima uang tersebut. Ketika Abu Nawas pergi, sang hakim tertawa puas. "Hahaha, betapa bodohnya dia. Keledainya yang bernilai ratusan dinar dia jadikan jaminan untuk utang 10 dinar, pikir sang hakim sambil tersenyum licik. Sebulan kemudian Abu Nawas kembali dari perjalanannya. Ia datang ke rumah sang hakim untuk melunasi utangnya berikut dengan bunganya. "Aku benar-benar heran kepadamu Abu Nawas. Ternyata kamu tidak semintar yang dikatakan orang-orang ya. Untuk apa kamu memelihara keledai yang mahal kalau uang 10 dinar saja kamu tidak punya? Lebih baik kau jual saja keledaimu itu," ejek Tuan Hakim sambil tertawa. Abu Nawas pun hanya tersenyum mendengar ejekan tersebut. Lalu ia berkata, "Tuan Hakim kan tahu sendiri, akhir-akhir ini marak terjadi pencurian hewan Tuan. Karena aku harus pergi keluar kota, aku tidak tahu harus menitipkan keledaiku kemana. Ya menurutku rumah Tuan Hakim adalah tempat paling aman karena dijaga ketat oleh prajurit kerajaan. Dan yang lebih hebatnya lagi, aku juga tidak perlu membayar yang mahal, cukup 2 dinar untuk 1 bulan." Sang hakim pun terdiam seketika. Wajahnya merah padam karena sadar bahwa dirinya telah dipermainkan. Abu Nawas pun pergi sambil menuntun keledainya, meninggalkan Tuan Hakim yang masih tertegun. "Kurang ajar, ternyata aku malah dijadikan penjaga keledainya," gerutu sang hakim dengan kesal. Sebagai seorang muslim, Abu Nawas sudah pasti mengimani bahwa kelak di alam kubur, ia akan didatangi 2 malaikat, yakni malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat ini bertugas menguji identitas keimanan warga baru di alam kubur. Pertanyaan yang diajukan malaikat itu mestinya tidak sulit karena semua muslim sudah dapat bocoran. Ada 6 soal yang ditanyakan malaikat itu. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Ma dinuka, apa agamamu? Man Nabiyuka, siapa nabimu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Sudah barang tentu Abu Nawas hafal di luar kepala dengan pertanyaan dan jawabannya. Masalahnya adalah 2 malaikat yang datang itu melakukan teror dalam menguji. Selain berwajah seram dan menakutkan, makhluk ini amat kasar. Malaikat Nakir bahkan membawa alat pemukul yang tanpa ampun akan menghajar pendatang baru yang salah dalam menjawab. Pokoknya, mental dan imam perlu tangguh untuk menghadapi teror seperti itu. Dan tidak semua peserta ujian bisa lulus, biar dia cerdas dan hafalannya ciamik sekalipun. Tak ayal, Abu Nawas pun terkadang bertanya-tanya pada diri sendiri, mampukah ia kelak menjawab pertanyaan kedua malaikat kubur itu? Sedang melihat fisik keduanya saja sudah terbayang begitu menakutkan. Abu Nawas memang bukan Umar bin Khattab yang konon berani melawan 2 malaikat itu. Saat didatangi kedua malaikat Munkar dan Nakir, Umar justru balik menggertak. "Lalu siapa Tuhanmu?" tanya Umar. Kedua malaikat itu akhirnya mengenal siapa yang dihadapi.
Keduanya pun akhirnya pergi meninggalkan sahabat Nabi SAW tersebut. Mengingat kisah Umar dan dua malaikat itu membuat otak nakal Abu Nawas terusik. Tak ada cara lain, pikirnya. Abu Nawas menyadari bahwa dirinya tak sebanding dengan Umar bin Khattab. Itu sebabnya ia mesti mencari jalan lain. Jalan mengelabuhi dua malaikat tersebut. Intinya Abu Nawas ingin menyiasati bagaimana terhindar dari ujian malaikat Munkar dan Nakir. Abu Nawas lalu memberikan wasiat kepada keluarganya agar saat ia meninggal kelak dikafani dengan kain kafan yang sudah sangat usang. Keluarganya tentu saja bertanya-tanya, "Wasiat kok aneh begitu?" celetuk sang istri. Abu Nawas tak banyak komentar. "Pokoknya lakukan saja apa yang saya katakan," katanya tegas. Benar saja, tiba saat Abu Nawas meninggal, istrinya pun menjalankan wasiat itu, mencarikan kain kafan lusuh untuk membungkus jenazahnya. Sesaat setelah Abu Nawas dikuburkan, datanglah dua malaikat, Munkar sebagai malaikat penanya di alam kubur, dan malaikat Nakir yang bertugas sebagai pemberi siksa kubur. Kedua malaikat itu siap memberikan pertanyaan kepada Abu Nawas. Hanya saja, sebelum malaikat Munkar menjalankan tugasnya, ia terheran-heran melihat kain kafan Abu Nawas. Ini penghuni lama," celetuk malaikat Munkar. "Lihat, kafannya sudah lusuh," lanjutnya. "Tapi ini tanah galian baru," bantah malaikat Nakir meragukan. Malaikat yang datang itu melakukan teror dalam menguji selain berwajah seram dan menakutkan makhluk ini amat kasar malaikat Nakir. Bahkan membawa alat pemukul yang tanpa ampun akan menghajar pendatang baru yang salah dalam menjawab. Pokoknya mental dan iman perlu tangguh untuk menghadapi teror seperti itu. Dan tidak semua peserta ujian bisa lulus. Biyun dia cerdas dan hafalannya ciami sekalipun tak. Ayal Abu Nawas pun terkadang bertanya-tanya pada diri sendiri. Mampukah ia kelak menjawab pertanyaan kedua malaikat kubur itu? Kedua malaikat ini pun ragu. Keduanya saling adu pendapat. Satu malaikat yakin kalau ini adalah mayat baru, yang satu meragukan lubang kubur yang mereka datangi ini dimasuki penghuni baru. Setelah berdebat cukup lama, kedua malaikat memutuskan tetap menanyai Abu Nawas. "Siapa Tuhanmu?" ujar sang malaikat kepada Abu Nawas dengan suara menggelegar. Abu Nawas benar-benar ketakutan, maka ia pun tak langsung menjawab. Setelah hening sesaat, Abu Nawas menyahut, "Apa kalian tidak salah alamat? Lihat, kain kafanku ini kan sudah usang. Berarti aku ini penghuni lama, ya kan?" Kedua malaikat terdiam. Mereka memandangi Abu Nawas di sekujur tubuhnya. Memang, kain kafan yang dipakainya sangat usang, namun tanahnya masih baru. Keduanya bertanya-tanya, apa mereka sedang dikibuli?